Baiklah, terima kasih Saudara Rizky Sulaiman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para rekanda yang saya hormati, hadir di sini Kanda Komarudin Hidayat, dan rekan-rekan narasumber, katakanlah di sini banyak sekali yang sudah hadir seperti Prof. Alimun Hanif, Kang Kusmana, Ibu Ida Rosidah, ini yang baru hadir ya, yang saya lihat ini. Kemudian Ketua Komisariat ya, Mukhtar Sa'bani. Terima kasih tentu saja atas undangan ini kepada saya. Ini suatu kehormatan bagi saya untuk bisa berdiskusi, berdialog, dan bertemu di Zoom dengan adik-adik di HMI Komisariat Pas Usuluddin gitu. Kita ini orang Usuluddin semuanya, sehingga ya rasa keusuluddinnya itu lebih tinggi dibandingkan rasa-rasa yang lain gitu. Walaupun pamannya Pak Alimun Hanif itu dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tetapi ikatan keusuluddinannya itu jauh lebih kentalnya di Usuluddin, lebih lama daripada jabatannya di FISIP. Nah, ini kita orang-orang Usuluddin bangga dengan Usuluddin. Jadi kalau kita-kita yang hadir di sini bangga dengan alumni Usuluddin, itu tentu saja HMI Komisariat Fakultas Usuluddin itu saya pikir jauh lebih bangga menjadi HMI Usuluddin gitu. Karena siapa lagi yang menghargai kita kalau bukan kita sendiri gitu. Nah, ini saya pikir penting untuk kita tanamkan pada diri kita, bahwa keberadaan kita atau eksistensi kita di Fakultas Usuluddin sangat penting, karena ya yang mewarnai Usuluddin itu dari dulu sampai sekarang, juga sampai yang akan datang, adalah HMI gitu. Jelas HMI, dan itu bukan omong kosong saya pikir, karena ada bukti-bukti yang bisa kita jelaskan di sini gitu. Ada ya almarhum Profesor Bahtiar Effendi, kemudian Profesor Komarudin Hidayat, itu belum lagi ada Profesor yang sekarang di Amerika, Muhammad Ali gitu. Nah, banyak lagi yang bisa kita sebutkan orang-orang HMI yang dari Usuluddin gitu. Nah, karena itu saya pikir ini satu momentum untuk kita tetap berpegang pada tradisi ya, tradisi yang selalu kita pegang di HMI, khususnya HMI Ciputat, yaitu tradisi intelektual. Tradisi intelektual ini saya pikir sangat penting, karena kembali ke awal HMI ya, karena HMI ini adalah organisasi kader. Jadi ini yang paling penting dipahami oleh teman-teman.
oleh adik HMI. Ini organisasi kader. Organisasi kader itu berbeda dengan organisasi massa, beda dengan organisasi politik, organisasi profesi, apalagi organisasi arisan. Gitu. Nah, kalau organisasi kader itu ya yang menonjol adalah kompetensinya, keahliannya, gitu. Kemudian distingsi yang harus ditonjolkan oleh organisasi kader itu. Ya, kalau organisasi massa, ya yang ditonjolkan adalah kerumunan. Gitu. Nah, kerumunan sekarang tidak boleh. Itu orang berkerumun tidak boleh sekarang. Gitu. Karena ya COVID-19. Nah, karena itu saya pikir yang organisasi kader jauh lebih harusnya jauh lebih menonjol daripada organisasi massa, karena orang berkumpul istighosah segala macam kan nggak boleh, gitu. Dilarang. Gitu. Kalau organisasi politik ya itu kan ada momentumnya saja. Gitu. Organisasi politik itu muncul ketika ada momentum. Momentumnya umpamanya pilkada, kemudian ada pilpres, pileg, legislatif, dan lain sebagainya, itu baru heboh. Gitu. Katakanlah tahun 2019 kemarin itu tahun politik istilahnya. Maka seperti Kang Ali Munhanif dan di Prayitno itu kan laris manis di televisi, ya kan? Ya karena itu tahun politik gitu. Nah kalau tahun COVID ini apa yang laris? Ya Ibu siapa itu yang ahli paru itu? Hampir tiap malam diwawancarai oleh ILC, gitu. Karni Ilyas. Gitu. Karena tahun ini bukan tahun politik tapi tahun COVID. Gitu. Nah, makanya yang laris ya pengamat kesehatan kemudian. Nah, itu kan organisasi politik, organisasi massa, organisasi profesi ya, itu untuk mengembangkan profesi mereka, keahlian, katakanlah spesialis paru sekarang lagi berjibaku untuk mampu menyembuhkan COVID-19, atau ahli imunologi itu sedang berjibaku untuk mencari obat dan vaksin COVID-19. Nah, kembali ke yang tadi, yaitu HMI sebagai organisasi kader, ya yang harus ditonjolkan di sini adalah keahliannya itu. Nah, Ciputat itu punya keahlian distingsi yang dari dulu terjaga sampai sekarang, yaitu tradisi intelektualnya. Nah, itulah yang dikembangkan oleh Ciputat, sehingga Ciputat ini ditakuti oleh cabang-cabang yang lain, gitu. Dan pusatnya itu ya di Usuluddin, gitu. Karena Usuluddin yang memiliki tradisi berdebat, berdialog dengan terbuka, kemudian egaliter, semua punya kesempatan. Nah, apalagi Anda itu sekarang saya pikir harusnya bersyukur dan harus lebih meningkat lagi kemampuannya, karena di dekanat itu ada Pak Dekan kita Yusuf Rahman, kemudian ada Pak Kusmana, wakil dekan 1, yang pasti akan memberikan bantuan lah itu kepada adik-adik di HMI gitu. Ada Bu Tin Rahmatin gitu. Ketua jurusan kalau nggak salah ya. Itu, ketua jurusan di Akidah Filsafat Islam gitu. Nah, ini kan kesempatan emas sebenarnya untuk mengembangkan intelektual tadi, apalagi Pak Kusmana tadi mengajak bahwa masa COVID-19 ini juga tidak mengendorkan diskusi-diskusi dosen, bahkan tambah banyak malah itu. Dengan gampang kita menemukannya, gitu. Dibandingkan ketika
tidak ada COVID gitu. Kalau tidak ada COVID, kita tidak dapat berita-berita itu dari WA Group atau dari Instagram atau dari media-media medsos yang lain. Tetapi dengan adanya media itu, saya lihat dalam sehari itu ada 3 sampai 4 webinar dalam berbagai macam topik-topiknya gitu. Ya tentu saja topik-topik tersebut sangat bermanfaat bagi kita ya, terutama di era di masa COVID-19 ini yang tentu saja harus kreatif ya mengembangkannya. Nah, ini saya pikir catatan-catatan penting ya untuk adik-adik di HMI, khususnya di Fakultas Usuluddin, untuk lebih giat itu. Karena Fakultas Usuluddin ini, saya katakan dari tadi itu kita bangga dengan Usuluddin, tetapi juga kebanggaan itu harus dibarengi dengan suatu kemampuan bahwa kita juga menonjol daripada fakultas-fakultas yang lain gitu. Wawasan kita, kemudian kemampuan kita, itu yang perlu dibangun gitu. Anda itu banyak keuntungannya. Keuntungannya itu menjadi mahasiswa, satu menjadi mahasiswa Fakultas Usuluddin, kedua menjadi kader HMI, itu keuntungan kedua, ketiga Anda itu berada di ibu kota negara. Itu nggak gampang orang menjadi mahasiswa di ibu kota negara. Itu langka itu. Coba umpamanya di Padang tempat saya lahir, kampung saya, menjadi mahasiswa di Padang. Paling saya itu bisa mampu hanya sampai jadi gubernur Padang atau wali kota Padang. Tapi kalau Anda menjadi mahasiswa di Jakarta, ada kesempatan Anda untuk menjadi presiden. Itu hebatnya di Jakarta ini. Karena di Jakarta ini pusat segala macam pusat gitu. Core of the core itu. Apa itu istilahnya? Professional of the professional itu. Professor of the professor itu ada di Jakarta, paling banyak itu. Nah, buku yang paling banyak ya di Jakarta. Coba aja jalan-jalan, saya nggak tahu ini manusia yang berapa banyaknya ini. 44 itu. Sudah pernah nggak ke Perpustakaan Nasional yang Jalan Merdeka Selatan? Siapa yang sudah? Kalau belum, itu Khusronan Mubina itu. Di sana itu pusat buku semuanya, gratis. Dan kalau Anda mau lagi, setiap kedutaan itu menyediakan buku dan perpustakaan yang luar biasa. Saya waktu mahasiswa dulu langganan British Council. Langganan di sana gratis, bayar 100 rupiah satu tahun, nggak salah itu. Murah sekali pada waktu itu. Dan gratis nonton film dan lain sebagainya. Nah, Jerman, Goethe Institut, ada Erasmus Hus, lain sebagainya. Itu isinya buku saja. Itu hampir semua kedutaan besar itu menyediakan buku. Belum Lipia. Kalau Anda mau mendalami Wahabi, di sana ada Lipia di 3 tingkat, itu buku aja isinya di warung buncit itu. Jadi artinya apa? Jakarta ini harus dimanfaatkan. Itu keuntungannya, keuntungan keberapa tadi itu. Nah, profesor-profesor yang hebat-hebat ya ada di Jakarta, bukan di Padang sana, apalagi di Aceh gitu. Karena berjibun orang pintar di sini. Gitu. Punten, Pak. Ya. Nah, itulah saya pikir, saya mengantar aja tadi ya, karena banyak yang mau berbicara, makanya saya hanya memberikan satu stimulus, trigger untuk semuanya. Ini sudah banyak yang hadir, ada Pak Komar. Saya batasi di sini. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan perkaderan kita di HMI tetap jalan,
baik perkaderan spiritual, intelektual, finansial, kata Pak Alimun Hanif. Itu macam-macam perkaderannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.